Halo kaum rebahan, apa kabarnya hari ini? Balik lagi sama Mamang. Hari ini kita akan ngebahas sebuah film yang ya lumayan psikopat gitu lah ya. Gimana jadinya kalau suster manis yang telaten merawat pasien di siang hari, pas malam hari berubah jadi pembunuh berdarah dingin. Kenalin, si Abby, suster idaman yang punya hobi rahasia, memburu dan ngebantai cowok-cowok peselingkuh pakai cara super sadis. Tapi kegilaannya makin out of control waktu dia obsesi sama seorang suster yang mulai nyium rahasia kelamnya. Banjir darah, obsesi gila, dan aksi balas dendam yang penuh ketegangan ini akan diringkas dalam film. Film ini diawali oleh sebuah catatan FBI selama 30 tahun terakhir, di mana dalam catatannya, pembunuhan di profesi keperawatan lebih banyak terjadi hingga menghasilkan kasus pembunuhan dengan jumlah paling banyak saat itu. Scene pun dilanjutkan dengan suasana kota yang tak disebutkan namanya, atau bisa saja kota di Jalan Grove Street, tempat si Udin berada. Kemudian terlihat seorang cewek cantik bernama Abby. Tak cuma cantik, seksoi yang terawat ini mampu membuat setiap lelaki yang melihat langsung lupa dengan istrinya. Si pengencerit ini bernamage sekali pada saat itu. Abby yang suka berburu lelaki hidung zebra sedang memoles kecantikannya, tapi perburuan itu bukan untuk pengenceritan, melainkan untuk memberi pelajaran kepada para predator lubang asap, dan tempat perburuan favoritnya sudah jelas klub malam. Scum, please. And in fact, married cock. Setelah berada di dalam klub, Abby langsung pesan teh celup. Tak lama kemudian seorang pria mendatanginya. Terlihat pria tersebut traktir pakai duit receh. Tapi rupanya Abby jual mahal agar pria sudah menikah tersebut semakin penasaran. Setelah minum teh gelas, Abby pun pergi, tapi bukan untuk meninggalkannya, melainkan untuk mengajaknya ke tempat yang sepi. Si pria hidung zebra itu pun jelas merespon ajakan Abby. Sesampainya di sana, Abby mulai melancarkan rayuannya. Si pria pun jelas tak berdaya menghadapi Abby yang seorang pengencerit top global. Abby pun akhirnya tahu bahwa pria tersebut sudah memiliki 2 anak, yang tentu membuatnya kesal karena pria itu sudah selingkuh. Saat Abby sudah mendapatkan burung perkututnya, Abby malah mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kemudian ternyata pisau bedah menyayat burung perkutut pria tersebut. Pria itu pun syok dengan perbuatan Abby, apalagi jika teringat si burung perkututnya yang tak bisa berfungsi lagi. Kemudian Abby pun melampiaskan rasa kesalnya atas perlakuan pria tersebut, hingga tiba-tiba kemudian cerita pun dilanjutkan dengan sebuah prolog yang menceritakan Abby seorang perawat senior di sebuah rumah sakit, di mana pada saat itu ia diharuskan membimbing seseorang juniornya yang bernama Dani. Sampai pada akhirnya Dani dilantik menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Ketika acara pelantikan sudah selesai, Dani menemui keluarganya. Terlihat orang tuanya senang dengan gelar keperawatan anaknya itu. Lalu Abby pun menghampiri Dani untuk mengucapkan selamat kedatangan seniornya tersebut. Langsung Dani kenalkan dengan orang tuanya. Akan tetapi Abby seolah merasakan getaran lain saat bersalaman dengan ayah tiri Dani. Apakah bakal ada tanda-tanda lain atau yang lainnya? Kita lihat saja nanti. Di keesokan harinya, Dani yang bekerja di shift malam mendapat kesibukan pertamanya, di mana ia harus menangani beberapa pasien yang mengalami kecelakaan. Ketika semua perawat sibuk, Dani malah terdiam membisu. Bingung harus mulai dari mana, keadaan itu pun membuatnya terkena semprot seorang dokter. Abby yang sedang sibuk pun kecewa dengan sikap Dani yang hanya celingak-celinguk, tapi rasa kecewa Abby berubah menjadi simpati. Abby pun berusaha menyemangatinya dan mengatakan bahwa semua yang Dani alami masih wajar, ya namanya juga hari pertama kerja kan. Kemudian Abby berusaha menghibur dengan mengajaknya ajojing ke klub malam. Singkat waktu mereka menuju klub malam yang gak jauh dari rumah sakit. Setengah perjalanan, Dani melihat ayahnya yang bernama Larry sedang bersama wanita lain. Kemudian Dani bergegas melabrak Larry yang ketahuan selingkuh itu, tapi rupanya Larry tak menghiraukan perkataan Dani dan langsung pergi meninggalkannya. Jelas dan semakin kesal dengan sikap ayah tirinya itu, tak lama kemudian Abby dan Dani sampai di klub.
Semua kegalauan yang dialami ia lampiaskan dengan minum. Lupa Abby mengabadikan momen yaitu dengan selfie. Tapi rupanya Abby punya niat lain kepada Dani. Ternyata Abby memasukkan obat tidur ke dalam minuman Dani ketika Dani semakin teler. Ketika Dani semakin teler, berkali-kali Abby mencicipinya sembari berfoto selfie. Parahnya lagi, Abby membiarkan seorang pria menggarayanginya, bahkan sampai berlanjut ke proses pengolahan aduk semen. Singkat cerita, di keesokan harinya Dani pun terbangun. Jelas dari merasa heran karena tahu dirinya sudah berada di rumah Abby. Abby menyuruhnya untuk bolos aja, nggak usah masuk dan menghabiskan waktu bersamanya karena terlihat Eddie sangat menyukai juniornya. Dani yang baru saja diterima kerja jelas menolak ajakan seniornya itu. Kecewa dengan penolakan Dani tersebut, kemudian Dani langsung prepare untuk pergi. Di saat itu pula Abby memindahkan hasil foto semalam ke dalam laptopnya, entah untuk apa. Abby melakukan semua itu. Hingga pada akhirnya Dani pun meninggalkan Abby yang lagi kecewa. Di keesokan harinya Abby menemui Larry di tempat kerjanya. Larry yang seorang psikolog membuat Abby berpura-pura menjadi seorang pasien. Kemudian Abby menceritakan tentang dirinya yang selalu kecanduan burung perkutut. Meminta Larry membantunya untuk sembuh. Namun dikarenakan jam kantor Larry sudah habis, ia menyuruh Abby untuk datang kembali minggu depan. Kemudian bergegas pergi sambil pamer knalpot kebakaannya. Larry yang cuma manusia biasa jelas ngacai melihatnya. Beralih ke cerita ke ruangan pemandian di rumah sakit. Pada saat itu Abby memperhatikan Dani sedang mandi, terlihat suka dengan kebohaian dari juniornya itu. Lalu ketika mereka sedang curhat-curhatan, dari menceritakan bahwa ia sedang marahan dengan pacarnya yang bernama Steve, ditambah lagi di rumah ia sudah muak melihat ayah jadinya yang suka selingkuh. Sombong amat, punya sosis satu juga, apalagi kalau punya dua, gerutu si Dani. Keadaan Dani tersebut membuat Abby merasa simpati, kemudian yang memberikan duplikat kunci apartemennya untuk tempat pelarian jika Dani sudah nggak betah tinggal di rumahnya. Kepedulian Abby tersebut jelas membuat Dani senang. Sepertinya di sini bakal ada adegan udang di balik batu nih guys. Kembali ke Larry yang habis ngantor beranjak pulang, tapi rupanya Abby mendatangi Larry dengan setelan bohainya. Lalu ia langsung masuk ke mobilnya. Larry dengan gaya bicara menggoda Abby mengatakan bahwa kecanduannya itu terjadi. Larry yang ngacai parah langsung menawarinya untuk pergi ke suatu tempat. Sementara itu Abby merasa senang karena Larry sudah masuk perangkapnya. Singkat waktu, mereka kini berada di tempat sepi, tepatnya di gang cinta belakang bangunan Ojon Industri. Larry yang sudah nggak tahan membuat tangannya nggak mau diem ke daerah si Abby. Lalu ia berkata, "Abby, bagaimana kalau kita ke hotel bintang 7 saja?" Abby pun menjawab, "Udah di mobil aja, biar hemat." Kemudian dengan berdalih mencoba sesuatu yang berbeda, Abby mengikat tangan Larry pun mau-mau aja karena ia tidak pernah mendapatkan kebiasaan tersebut dari istrinya. Saat keduanya cipiko-cipiki, Abby mengambil suntikan dari tasnya lalu tiba-tiba ternyata rencana Abby berhasil. Larry pun kaget dengan kelakuan Abby yang telah menipunya, apalagi saat Eddie mengatakan bahwa suntikan itu akan melumpuhkan semua ototnya. Tak sampai di situ, Abby membiarkan mobil Larry melaju ke arah jalanan hingga tiba-tiba tabrakan itu akhirnya membuat Larry mati seketika. Saat orang-orang sedang panik dengan si pengencerit ini mengambil tali yang mengikatnya agar Larry seolah mengalami kecelakaan. Biasa tak lama setelah kejadian tersebut, Abby kembali ke rumahnya dan ternyata Danny sudah berada di sana. Sambil menangis, keberadaan Dani tersebut jelas membuat Abby heran. Kemudian Danny mengatakan bahwa malam itu Larry sudah tewas, sementara Abby, sang pelaku, berlagak tak tahu apa-apa di hadapannya. Kemudian Danny menceritakan bahwa ibunya syok parah dengan kematian Larry hingga membuat ibunya tinggal di rumah saudaranya. Danny pun bingung harus tinggal di mana. Pucuk dicinta, pengenciritan pun tiba. Langsung mengajak Danny untuk tinggal di apartemennya, akan tetapi Danny lebih memilih untuk tinggal bersama pacarnya dulu. Atau jawaban Danny tersebut jelas membuat
Abby kesal karena sudah lama ia menginginkan Denny tinggal bersamanya. Abby pun menyuruh Denny melupakan pacarnya. Itu perkataan Abby tentu membuat Denny merasa heran. Dirasa makin aneh, Denny akhirnya bergegas pergi. Di keesokan harinya, Denny kembali menjalani rutinitasnya lagi, lalu ia merasa heran dengan beberapa email masuk di komputernya, dan saat dibuka ternyata email tersebut adalah foto-foto dirinya sewaktu teler bersama Abby. Parahnya lagi, ia melihat beberapa foto dirinya yang lagi diaduk semen oleh pria asing menggunakan semen 3 roda. Denny pun kaget karena ia merasa tak pernah melakukannya. Dirasa takut ketahuan dan cara menghapus semua pesan dan meninggalkan komputernya. Di ruang lain, Abby kedatangan seorang karyawan baru. Terlihat ia bete dengan kelakuan anehnya dari seorang wanita yang bernama Rachel. Tapi Rachel merasa tak asing melihat wajah Abby. Kemudian ia teringat semasa kecilnya dulu tentang seorang bocah yang bernama Sarah. Terima pada saat itu Sarah dimasukkan ke sebuah fasilitas bernama Sandy View. Terlihat Abby seolah kesal dengan wanita yang sok kenal tersebut. Sementara itu dari tadi percakapan mereka didengar oleh Denny. Saat obrolan keduanya sudah berakhir, Denny pun segera pergi. Ketika malam tiba, Rachel yang seorang kepala SDM melihat berkas Abby. Rupanya Rachel sedang mencari tahu asal-usul Abby. Kemudian Rachel membawa semua berkas tersebut. Lalu tiba-tiba kedatangan Abby membuatnya kaget. Melihat Abby seperti kurang cairan, Abby mengajak Rachel minum teh gelas di rumahnya. Ajakan tersebut tentu membuat Rachel senang. Kemudian Abby mengajak Denny untuk bergabung minum-minum bersama Rachel. Namun sialnya ajakan Abby ditolak karena pada malam itu Denny akan menginap di rumah pacarnya. Seganteng apa sih si pacarnya itu? Abby pun kesal dengan alasan tersebut. Singkat waktu, Denny sudah berada di rumah pacar barunya. Juga sampai ia mendengar pesan masuk di emailnya Steve. Karena penasaran, Denny pun memeriksanya. Kemudian Denny terlihat kaget saat melihat pesan tersebut berasal dari Abby. Dan ketika dibuka, ternyata Abby mengirim foto-foto hot dirinya kepada Steve. Dan yakin bahwa yang kemarin mengirim foto-foto tersebut adalah si Abby. Lalu Denny berusaha menghapusnya sebelum ketahuan, tapi sialnya malah nongol. Keadaan itu sontak membuat Denny panik, tapi untuknya ia berhasil menghapusnya. Kemudian Steve mendapat pesan dari sang kapten yang mengharuskan ia segera menemuinya. Kabar itu pun membuat Denny sedih karena ia nggak bisa adu gabrut malam ini juga ketika malam sudah larut dan mendapatkan panggilan video dari Rachel. Lalu Rachel yang sedang teler berkata bahwa ia sedang bersama Sarah. Kemiripan Sarah dengan Abby membuatnya berkata seperti itu. Saat panggilan sedang berlangsung, terlihat Abby membawa jarum suntik. Denny yang panik pun berusaha memberitahu Rachel yang masih teler. Wahai jiwa-jiwa Denny yang mengira Rachel terbunuh, langsung menghubungi polisi. Behind you! Look behind you! No, look! Look, Rachel, look! Denny yang mengira Rachel terbunuh langsung menghubungi polisi. Kemudian Abby mengirimkan video kepada Denny yang memperlihatkan kekesalan Abby kepada Rachel yang suka kepo sama orang dengan sebuah boneka suster milik Abby. Ia terlihat puas dengan aksinya itu. Keesokan harinya, Denny mendatangi kantor polisi. Lalu ia melihat Abby sama seorang anggota polisi lain. Terlihat mereka mengobrol serius. Tak lama kemudian, Abby langsung pergi seolah bebas dari semua tuntutan. Kemudian polisi itu pun menghampiri Denny, lalu menyalahkan Denny yang sudah membuat laporan palsu. Padahal saat itu, Rachel bukanlah mati, cuman teler parah saja. Sontak Denny pun kaget mendengar kenyataan tersebut. Tapi rupanya Abby telah dipengaruhi polisi tersebut bahwasanya Denny difitnah sebagai wanita nakal yang selalu haus ngaduk semen bersama Abby. Denny pun tak berkutik saat ia diperlihatkan foto-foto hot dirinya bersama si Abby. Sementara itu, Steve yang juga melihatnya tentu saja marah. Kemudian Steve langsung pergi. Berkali-kali Denny mengatakan bahwa Abby telah menjebaknya. Tapi Steve tidak percaya dan langsung meninggalkannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini, cerita kembali ke Rachel yang berada di rumah sakit. Freestyle yang memeriksa berkasnya Abby melihat tas pembunuhan seorang dokter yang sudah lama terjadi. Kemudian ia mencari tahu seseorang yang bernama Sarah Priest karena seingatnya dulu tetangganya yang mirip Abby itu pernah membunuh juga. Tapi tiba-tiba tanpa diduga seseorang telah menggagalkan rasa penasaran
Rachel. Di keesokan harinya, Danny menuju ke Sunny View yang pernah dibicarakan Rachel. Sesampainya di rumah sakit jiwa itu, ia menanyakan tentang seorang pasien yang bernama Sarah Price. Seorang dokter di sana pun menceritakan bahwa kejadian bermula ketika Sarah berusia 8 tahun. Pada saat itu, Sarah kecil menemui ayahnya yang sedang bekerja di rumah sakit. Dan tanpa diduga, Sarah melihat ayahnya sendiri yang seorang dokter sedang ngaduk semen dengan seorang suster. Tak lama kemudian, ibunya Sarah juga melihat kelakuan bejat suaminya itu. Pertengkaran hebat pun terjadi hingga tiba-tiba dengan pisau operasi, Sarah kecil pun membunuh ayahnya sendiri. Oh gitu, setelah kejadian tersebut, ibunya lalu bunuh diri, sementara Sarah dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap punya kelainan. Sarah yang selalu membawa mereka merawat diadopsi oleh seorang yang bernama Janet Abigail. Rachel yang juga seorang perawat di rumah sakit San Ivio. Setelah Janet pun akhirnya ia meninggal, lalu kabar Sarah akhirnya tak terdengar lagi. Singkat cerita, Danny pun kembali setelah mendengar penjelasan dokter tabib dan ternyata selama ini Abby memasukkan identitasnya karena aslinya ia bernama Sarah. Kemudian ia menghubungi rumah sakit agar bisa tersambung dengan telepon rasio karena ingin menceritakan semua rahasia Abby yang baru ia ketahui, tapi rupanya seseorang mengatakan bahwa Steve dan beberapa polisi sedang berada di rumah sakit. Danny pun heran ada apa di sana. Kemudian ia berusaha menghubungi HP Rachel, tapi rupanya ia malah mendengar dering HP di bagasi mobilnya. Dan yang penasaran langsung memeriksa dan ternyata di dalam bagasi ia menemukan HP Rachel sudah berlumuran darah. Danny pun langsung curiga kepada Abby, lalu ia langsung menghubungi Abby. Dari obrolannya ternyata memang benar bahwa Abby telah membunuh Rachel. Lalu Abby mengancam kini giliran Steve yang akan dibunuh. Mendengar semua perkataannya, Danny bergegas menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa polisi sudah berada di lobi. Kemudian ia lari untuk mencari keberadaan Steve. Di sisi lain, seorang polisi menerima pesan suara dari Danny. Dalam pesan tersebut, Danny menjelaskan semua yang ia ketahui dari Sunny View dan menyuruhnya untuk segera melakukan penangkapan terhadap Abby. Kembali ke Danny. Danny yang masih mencari Steve ketemu dengan si pengencerit kopet ini. Kemudian ia langsung menanyakan keberadaan Steve, tapi daripada dijawab, si pengencerit ini malah ngajak ricuh. Baku hantam pun akhirnya terjadi. Si pengencerit ini berhasil kabur, kemudian Danny berusaha mengejarnya. Abby, stop! Rupanya, si Abby ini tak semudah dikalahkan. Beberapa polisi yang berada di sana berusaha menolong Danny, tapi tiba-tiba si Abby yang semakin brutal begitu kesal kepada Danny yang menolaknya untuk tinggal bersama. Dirasa si Abby makin berbahaya. Danny pun bergegas kabur. Keadaan rumah sakit pun jadi riuh saat suster Abby itu membunuh orang-orang di sana. Kemudian Danny pun melanjutkan usahanya mencari Steve. Tapi tiba-tiba Steve yang belum tahu kejadian sebenarnya malah menenangkan Danny. Dan di saat bersamaan, si Abby malah berhasil kabur. Mereka pun bergegas mengejarnya. Kemudian si Abby masuk ke ruang operasi dan pengejaran mereka pun terhenti saat berhasil menahan pintu. Lalu ia melampiaskan kekesalannya kepada semua pasien yang berada di sana. Saat Danny dan Steve berhasil masuk, mereka pun seolah tak percaya si Abby begitu brutal melakukan pembunuhan gila. Pasien pun jadi sasaran kebrutalan
Salah apa coba? Kemudian si Abby berpura-pura rapuh dengan luka yang dialaminya, tapi tiba-tiba Steve yang terkena tusukan pun langsung tersungkur, sementara si Abby untuk kesekian kalinya berhasil kabur. Singkat cerita, terlihat si Abby akan pergi meninggalkan kota, tapi usahanya itu terhalang oleh seorang polisi yang akan menangkapnya. Namun salahnya, ia tidak memakai seragam polisi, intel kali ya. Akan tetapi, si Abby malah bertingkah layaknya orang yang sedang dirampok. Kelakuannya itu membuat penghuni di sana berusaha menolongnya. Lalu tiba-tiba, pukulan telak di kepalanya membuat polisi itu pun mati seketika. Ketika mengetahui orang yang dipukul adalah polisi, jelas ia pun sangat kaget, tapi karena sudah terlanjur, ia bergegas menyembunyikan jasadnya sementara si Abby akhirnya lolos dari penangkapan polisi tersebut. Beberapa hari berlalu, scene memperlihatkan sebuah rumah sakit di kota yang lain. Lagi-lagi tak disebutkan namanya. Terlihat si Abby yang seorang suster masuk rumah sakit. Kedatangannya ke sana tak lain adalah untuk bekerja, tapi dengan nama yang berubah menjadi Rachel Owen. Dan akhirnya film pun mamat. Ending yang sangat memamatkan ini mah euy. Nah, jadi pesan dari film ini ya, paling jelas buat para cowok-cowok pikir-pikir lagi kalau mau main api. Soalnya kamu nggak pernah tahu seberapa bahayanya cewek yang lagi kamu bohongin. Bisa-bisa ngamuk nih kayak gini. Ya, jangan gampang ketipu. Waspada sama orang ya. Oke deh, cukup sampai di sini. Nanti bakal balik lagi sama Mamang ya. Nanti kita akan bedah lagi cerita film lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Permios.